Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul bariyat wa sayyidu ibadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قل بفضل الحداد, dan juga para habaib dan ulama yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Yang kami hormati segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga haul masyayikh Santren Wajak Kabupaten Malang ini, yang mudah-mudahan segala daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia demi terlaksananya acara malam hari ini, insyaallah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati kawan-kawan dari Banser yang ikut juga menyemarakkan, mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya hadirin hadirat yang ikut membantu, yang ikut berpartisipasi demi terwujudnya acara ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan inayah khassah, perhatian yang khusus dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini majelis maulid dapat sarung satu-satu. Ngoten apa? Boten. Panitia tidak menyiapkan sarung. Apakah ibu-ibu dapat iming-iming kalau panjenengan hadir malam ini dapat mukena, dapat rokok satu-satu? Wonten tak? Tidak ada. Artinya apa? Kita datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menunjukkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, kita itu diperintah oleh Allah. Ya, ayo dengarkan baik-baik. Kita diperintah oleh Allah untuk bergembira dengan kelahiran Nabi. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Tadi yang saya nukil dalam mukaddimah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan kepada mereka, hendaknya dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat yang turun dari Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian. Ini Al-Quran hadirin. Ini firman Allah. Kita diperintah untuk bergembira dengan turunnya rahmat. Siapa rahmat itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkuat dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Jadi ini ayat memerintahkan kula panjenengan agar bergembira, agar berbahagia dengan turunnya sang pembawa rahmat, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi yang pertama sudah jelas, kita hadir di sini, kita menunjukkan kegembiraan kita dengan lahirnya Rasulullah, dan itu adalah perintah Allah, itu adalah perintah Al-Quran. Kemudian yang kedua para jamaah, mungkin ada yang bertanya, apa sih gunanya mengadakan acara maulid? Apakah ada manfaatnya? Apakah ada faedah kita merayakan kelahiran Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi? Maka kita jawab,
Para jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah, jangankan orang muslim, jangankan kita yang muslim, orang kafir saja mendapatkan kemanfaatan karena bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Saya ulangi, jangankan kita yang muslim, saya, Anda yang muslim yang mengadakan maulid seperti ini, jangankan kita, orang kafir pun mendapatkan kemanfaatan karena bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Siapa itu? Abu Lahab. Panjenengan semerap Abu Lahab. Abu Lahab dalam Al-Quran disebutkan ada ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tahukah Anda siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Ya, beliau adalah paman Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah dilahirkan, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka pada saat Rasulullah dilahirkan, para jamaah, datanglah ini budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia datang kepada tuannya yang bernama Abu Lahab tadi, yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad. Budak tadi mengatakan, wahai tuanku Abu Lahab, hari ini, malam ini, sebelum subuh tadi telah lahir keponakanmu, namanya Muhammad, sehat, sempurna. Maka Abu Lahab senang, hadirin. Abu Lahab berbahagia karena keponakannya lahir. Saking senangnya Abu Lahab, maka budak perempuan tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Thuwaibah yang datang untuk memberikan kabar gembira itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking senangnya mendengar berita kelahiran keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah berusia 40 tahun, mendapat perintah dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, mendakwah umat untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan penyembahan kepada patung dan berhala itu, ternyata Abu Lahab malah menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Pamannya sendiri tidak beriman, Abu Lahab benci kepada Nabi Muhammad. Maka singkat cerita, sampai meninggal pun Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Al-Quran jelas, tabbat yada abi lahabi wa tab. Akan tetapi Allah tidak melupakan, Allah tidak menyia-nyiakan kesenangan Abu Lahab di saat Rasulullah dilahirkan. Padahal di kemudian hari dia akan memusuhi Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab merasa bahagia, Abu Lahab merasa senang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan, Abu Lahab ini, para jamaah, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Bagaimana bentuk keringanan azab itu? Ada beberapa riwayat, tapi riwayat menyebutkan bahwasanya dia bisa minum air dari jempolnya. Jempolnya keluar air, tetap dia diazab dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin dia bisa minum dari jempolnya sebagai keringanan, hadirin. Kenapa diringankan setiap hari Senin? Karena waktu itu dia bergembira dengan kelahiran Nabi pada hari Senin. Jelas? Loh, jelas napa mboten? Ibu-ibu jelas napa mboten? Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena dia dulu bergembira dengan kelahiran Nabi pada hari Senin. Maka kita bayangkan bagaimana dengan orang muslim, bagaimana dengan yang mukmin, yang muslim, yang cinta dengan Rasulullah, yang selalu merayakan maulid Nabi, yang berbahagia dengan maulid Nabi. Kalau yang kafir saja mendapatkan keringanan azab,
apalagi yang muslim, apalagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Tidak hanya setahun sekali kita merayakan maulid, ada yang seminggu sekali membaca maulid, betul? Ada yang setiap hari Senin baca maulid, ada yang setiap hari Sabtu baca maulid, ada yang tiap malam Jumat baca maulid, ada yang setiap hari membaca maulid karena cinta kepada Rasulullah. Maka yakinlah para jamaah, yakin seyakin-yakinnya, insya Allah kita semua yang senang dengan maulid Nabi akan diamankan dari azab api neraka. Amin. Akan dijaga dari azab api neraka. Amin. Dan tentunya harapan kita dengan kita merayakan maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi seperti ini, insya Allah kita menjadi umat yang pantas dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini biar tahu semua yang hadir ini ya, biar panjenengan tahu semua, kita ini sebelum lahir ke bumi, kita semua umat Nabi Muhammad sebelum lahir di muka bumi, kita sudah dibanggakan oleh Allah. Kita sudah dibanggakan oleh Allah, hadirin. Ya, kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Anda lahir ke bumi ini. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam, beliau punya satu umat yang beribadah 500 tahun tidak pernah maksiat. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Nabi Musa itu punya umat, punya satu umat para jamaah, ibadah 500 tahun tidak pernah maksiat sekejap mata. Jadi kerjaannya sholat, zikir, ibadah, sholat, zikir, ibadah 500 tahun. Akhirnya Nabi Musa membanggakan umat ini. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini umat saya istimewa ini ya Allah. Ini ibadah 500 tahun umat saya ya Allah. Adakah umat yang lebih baik daripada umat saya ini ya Allah? Adakah umat yang lebih utama dari umatku ini ya Allah? Maksudnya Nabi Musa ingin membanggakan umat ini. Apa jawaban Allah? Ada wahai Musa. Ada. Kaget Nabi Musa. Siapa ya Allah? Umat mana yang lebih baik dari umatku ini? 500 tahun tidak pernah maksiat. Ada. Siapa ya Allah? Ummatu Ahmad. Umat Ahmad, umat Muhammad itu lebih utama dari umatmu yang sholatnya 500 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengarkan para jamaah, ini kan di zaman Nabi Musa, kita belum ada waktu itu, betul? Anda belum dilahirkan, ini Nabi Musa, zamannya Nabi Musa, tapi kita sudah disebut oleh Allah. Panjenengan dibanggakan oleh Allah. Allah yang membanggakan kita. Ummatu Ahmad, umat Muhammad lebih afdal daripada umatmu itu. Maka kelanjutan ceritanya, Nabi Musa rupanya penasaran para jamaah. Nggih, Nabi Musa penasaran, ya Allah, saya ingin tahu kayak apa sih umat Muhammad itu. Kayak apa sih umat Muhammad, saya ingin tahu ya Allah. Maka kata Allah, Musa, kalau kamu ingin melihat nggak bisa, karena mereka umat terakhir. Mereka umat terakhir nanti. Kalau melihat nggak bisa, mereka belum dilahirkan. Tapi kata Allah, kalau kamu ingin mendengarkan suara mereka, akan aku perdengarkan suara mereka. Maka subhanallah, saat itu para jamaah, kita masih belum ada di bumi. Kita masih ada di sulbi-sulbi kakek-kakek kita. Kita ada di sulbi orang tua kita. Kita belum ada waktu itu. Belum lahir kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kemuliaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah memanggil kita semua. Allah menyeru kepada kita, ya umat Ahmad, wahai umat Ahmad, wahai umat Muhammad. Kita dipanggil oleh Allah.
Dan saat itu kita semua menjawab, labbaika ya Rabbana wa sa'daik, labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Kita menjawab dengan serempak. Nabi Musa mendengar suara kita. Kita saat itu di mana? Kita ada dalam sulbi kakek-kakek kita. Kita belum ada di bumi, tetapi Allah sudah memuliakan kita di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu Anda tidak mau bangga jadi umat Rasulullah? Lalu kita enggak mau bahagia jadi umatnya Nabi Muhammad? Umat yang terakhir, umat yang belakangan, tapi kita masuk surga duluan. Amin. Kita umat yang paling akhir, Pak. Bu, kita umat terakhir, tapi besok masuk surga duluan. Makanya yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada ulama, cinta habaib, cinta orang soleh, insya Allah ikut di belakangnya. Amin. Ikut di belakangnya. Amin. Insya Allah. Jadi malaikat Ridwan itu malaikat penjaga surga. Namanya malaikat siapa? Ridwan. Malaikat Ridwan mengatakan begini, ya Rasulullah, saya diperintah oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga ini kepada nabi siapapun sebelum Anda masuk terlebih dahulu. Dan aku diperintah oleh Allah tidak boleh membuka surga untuk umat siapapun sebelum umatmu masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Luar biasa. Istimewa. Senang atau tidak jadi umat Nabi? Kok kurang kompak atau luwe rupanya ini. Bu, seneng apa enggak jadi umat Nabi? Seneng apa betan? Alhamdulillah. Makanya kalau sholat subuh tepat waktu, nggih. Jangan subuh jam 7. Bapak-bapak jangan subuh jam 7. Sekarang adzan subuh jam 4 kurang. Betul nggih? Jam 4 kurang berapa itu? Jam 4 kurang pinten? 4 kurang 15 ya, 4 kurang seperempat sudah adzan subuh. Sampai kalau sholat subuh jam 7 padang, jam 5 wis padang. Nggih, ayo tunjukkan kita umat yang dibanggakan oleh Allah, tunjukkan kita umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Caranya jalankan ibadah, taat kepada Allah, jauhi maksiat, jauhi kemungkaran semuanya. Kerjakan tuntunan Rasulullah, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita pantas dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Insya Allah barokahnya solawat corona minggat. Amin. Amin. Barokah solawat corona minggat. Insya Allah. Loh, kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Barangkali para kiai, para habaib mungkin ada yang belum pernah mendengar. Jadi ada satu orang soleh di Hadramut. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Ibu-ibu perhatikan, ada satu orang soleh di Hadramut di Yaman, mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi. Nah, dalam mimpi itu beliau mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini keadaan umat ini sekarang bagaimana ya Rasulullah? Ada wabah corona, banyak efeknya, banyak pengaruhnya. Ya, sampai sekarang sekolah belum masuk. Betul? Sudah masuk belum sekolah? Belum. Kadang-kadang ada masjid jaraknya 1 meter 1 meter. Kalau sudah pulang rapat maneh, nggih. Iya kan? Soft 1 meter 1 meter. Kalau pulang ke pasar, loh, tidak jawab ini. Betul? Baik. Lah, ini ulama mengeluh, ya Rasulullah, ini corona ini. Mal makhraj ya Rasulullah, bagaimana solusinya wahai Nabi? Maka dalam mimpi itu beliau mengatakan kurang lebihnya, sampaikan kepada umatku, kalau ingin ini segera diangkat oleh Allah, perbanyak sholawat. Makanya saya sering bilang di beberapa majelis, majelis sholawat seperti inilah yang insya Allah akan segera mengangkat wabah. Hadirin,
wabah, penyakit, apapun itu, fitnah, insya Allah akan terangkat kalau kita semua umat Nabi Muhammad banyak membaca sholawat. Dan disinilah kita membaca sholawat. Di majelis inilah kita membaca sholawat. Nggih napa nggih? Apa kita dari tadi joget-joget? Apa kita dari tadi dangdutan? Apa kita dari tadi jalan kepang? Tidak. Kita dari tadi baca sholawat Nabi. Kita berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Rasulullah, maka insya Allah sesuai dengan mimpi orang soleh tadi, insya Allah corona segera diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan, loh Beb, kan bisa aja sholawat di rumah masing-masing. Mohon maaf ini, kalau saya boleh tanya, sampean kalau di rumah berapa kali sholawat? Bu, jawab bu. Belum mesti. Bu, berapa kali sholawat di rumahnya? Waduh Beb, tidak bisa dihitung. Manjene nggak moco, nggak dihitung. Lo terus terang, kita di rumah jarang baca sholawat. Tapi kalau di majelis ini, di majelis maulid, mau tidak mau pasti baca sholawat. Nggih, Pak Mudin nggih. Mau tidak mau pasti baca sholawat. Mahalul qiyam pasti ya Nabi salam alaika. Betul? Mau tidak mau begitu duduk di majelis maulid ya baca sholawat. Lah yang duduk di rumah gak kira maca sholawat. Paling nonton TV Indosiar, catatan seorang istri. Apa judulnya itu ya? Apa Bu judulnya Bu? Apa? Apa? Yang istri-istri itu loh. Tangisan istri. Sampai jam 11 malam nonton TV, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Nah, tapi ibu-ibu dari tadi duduk di sini, zikir, baca selawat, baca maulid, tiap detik dapat pahala, tiap detik dapat barokah, tiap detik diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi terus terang kita kalau di rumah jarang baca selawat. Nggih napa nggih? Wis ngaku ae, nggih. Iya Beb, betul Beb, gitu loh. Jarang baca selawat. Tapi begitu di majelis ini kita akan terbakar semangat, kita akan termotivasi untuk membaca sholawat. Mungkin ya, Anda tidak merasa dari awal sampai akhir nanti mungkin sudah ratusan kali bibir kita membaca sholawat. Anda tidak merasa itu. Apalagi yang teman-teman yang bagian terbangan ini, ya otomatis paling banyak baca sholawat. Tangannya merah-merah semua rupanya tangannya itu ya. Insya Allah tangan itulah yang besok bisa mencium tangannya Nabi Muhammad. Amin. Teman-teman penerbang yang tangannya sampai merah-merah untuk menyemarakkan maulid Nabi, tangannya sakit, maka tangan itulah yang insya Allah akan bisa bersentuhan dengan tangannya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang pengakuan cinta itu butuh pengorbanan. Betul? Baik, saya mau kasih gambaran. Kalau ada seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan, dia akan rela berkorban apapun untuk pujaan hatinya. Betul? Suatu saat pada malam hari ceweknya telepon, Mas, opo, kamu kalau cinta kepada saya, ayo ketemuan di kuburan. Kira-kira cowoknya datang apa enggak? Wah, berangkat. Loh, betul apa enggak? Pengorbanan. Di kuburan mana, Dek? Kuburan mana nih? Mana? Ada kuburan sini. Pundi. Kuburan apa? Wajak. Di kuburan mana Dek? Kuburan Wajak. Sing rada angker iku lho Mas. Tetap berangkat. Nggih napa nggih? Loh kenapa? Karena cinta, sayang. Ketemuan di mana berangkat? Jangankan di kuburan. Katanya ceweknya, Mas apa? Ketemuan di Suramadu. Budan nang Suramadu. Padahal berapa jam dari sini ke Suramadu? Berangkat, ada pengorbanan untuk menunjukkan
cintanya, dia akan rela berkorban. Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana orang cinta itu butuh pengorbanan, hadirin. Nih, tak kasih tahu sampean. Sekarang ini kan musimnya ikan cupang. Tuh, guyu ae. Iya apa enggak? Cupang, ikan cupang. Ikan cupang itu ternyata perawatannya sulit. Loh, karena saya punya teman beternak cupang. Itu airnya nanti khusus, dikasih daun yang khusus, setiap 3 jam diganti. 3 jam diganti. Kenapa dia rela berkorban? Karena cinta. Karena cinta kepada cupang tadi. Tak tunggu mati sama cupang sekalian. Iya. Loh, tanya orang yang melihara cupang, itu dirawat betul, airnya diganti setiap 3 jam sekali, dikasih ini, dikasih itu. Kenapa? Dirawat karena cinta, dia rela berkorban. Beli ini, beli itu, dia rela berkorban demi kecintaannya kepada cupang. Itu fakta itu. Baik. Nah, sekarang Anda oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk membuktikan kecintaan Anda kepada Rasulullah. Nah, kita harus berkorban hadirin. Maka termasuk acara malam hari ini bentuk pengorbanan. Ibu-ibu mestinya jam sekian sudah tidur di rumah, ya Bu ya. Kalau tidak nonton di TV. Tidur sekarang di majelis tidak tidur. Bapak-bapak mungkin malam ini biasanya ada acara di mana atau ada keperluan di mana, semuanya di cancel dulu, di pending dulu demi bisa hadir di majelis ini. Itu kan pengorbanan namanya. Nggih napa nggih? Saya berangkat dari Malang tadi Bumi Ayu. Badal maghrib saya ada pengajian. Badal isya saya mengajar lagi di Tanjung, lalu dijemput berangkat ke sini. Tak kira wis kati mari dadakno baru mulai beb katanya. Ya baru mulai tadi saya datang ya. Masya Allah. Loh, itu kan pengorbanan juga. Maka tunjukkan mahabbah, tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, dan itu memang butuh pengorbanan. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah menunjukkan itu. Yang ngantuk-ngantuk ditahan, ya kan? Melek merem ditahan. Itu juga pengorbanan. Nggih Bu, nggih. Ibu-ibu sudah gatel ini tuh pengin ndang mulai ae wis. Habib cek suwe ini ceramah jam piro iki. Jangan khawatir, saya kalau capek berhenti sendiri ya. Ndak usah dikasih surat, Beb, jangan kelamaan, ndak usah. Nek kesel mandek dewi. Nah, saya belum kesel, saya belum capek. Lanjut nggih? Lanjut apa ndak? Enak sampai lunggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta butuh Bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah? Suatu saat Rasulullah mengumumkan kepada sahabat, dengarkan baik-baik, cinta butuh pengorbanan hadirin. Kata Nabi, para sahabat, kita sekarang mau jihad fisabilillah, memerangi musuh, tapi dana kurang. Tetapi biaya kurang. Ayo silakan sumbang ini untuk jihad fisabilillah. Maka sahabat berbondong-bondong para jamaah, bawa harta, bawa kendaraannya, bawa kuda, bawa macam-macam. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bawa harta yang begitu banyak. Dia berikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya untuk Allah, untuk Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ma abqaita li ahlik, kau bawa harta segini banyaknya, berapa yang kamu sisakan untuk anak istrimu di belakang? Maka kata Sayyidina Umar, nisfahu ya Rasulullah, separuhnya wahai Nabi. Jadi harta yang aku bawa ini separuh, maka separuhnya aku berikan untuk anak istriku. Separuh hartanya diberikan semuanya kepada Kanjeng Nabi. Baik, tidak lama kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bawa harta juga yang cukup banyak. Maka sebagaimana pertanyaan yang pertama,
Sayyidina Abu Bakar juga ditanya oleh Rasulullah. Apa jawaban, apa pertanyaan Rasulullah? Ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar. Abu Bakar, kau banyak ini harta segini banyak, kau bawa harta segini banyak, berapa yang kamu sisakan untuk anak istrimu? Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Ya Allah, ya Rasulullah, aku sisakan untuk anak istriku Allah dan Rasulnya saja. Apa maknanya hadirin? Beliau membawa seluruh hartanya, beliau membawa semua hartanya untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah yang dibilang cinta butuh pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar berkorban, dia bawa semua hartanya. Pakai ya Rasulullah, ambil ya Rasulullah, yang penting ini untuk Allah, untuk Rasulullah, ambil, bawa, semua dibawa. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus kita sekarang mengadakan maulid, dimintai sumbangan, apa katanya? Mosok mulutan kok jaluk sumbangan. Loh, Anda tunjukkan cinta Anda kepada Rasulullah. Mestinya dukung majelis seperti ini, betul? Alhamdulillah Bapak Kepala Desa kita mendukung. Alhamdulillah. Dukung majelis seperti ini. Tunjukkan kita cinta Nabi. Enggak harus nyumbang 2 juta, 3 juta, enggak. Berapa Anda bisa nyumbang? Nyumbang. Ya, tapi ojo nemen-nemen deh. Masuk mek 2.000. Nyumbang maulid kok 2.000. Ya 50 lah, 50, 100 sudah. Saya nyumbang 200, bagus. Saya nyumbang 500, bagus. 1 juta, bagus. Terop saya, bagus. Tunjukkan saya mau berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak sia-sia. Nih, saya sampaikan ya. Uang yang sampean pakai untuk acara Maulid Nabi, kata Imam As-Suyuti, itu tandanya uang yang barokah. Saya ulangi, uang yang dipakai untuk acara Maulid Nabi, nyumbang untuk acara Maulid Nabi, itu tandanya uang yang barokah. Nah, kalau uang itu sudah barokah, maka akan mendatangkan yang lain. Nah, maka saya doakan semua yang membantu, insya Allah hartanya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Semua yang membantu, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua yang ikut berpartisipasi, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kepada pengorbanan. Kita kalau orang tua kita dihina, orang tua kita dicaci maki, kita tidak akan terima. Betul? Kita akan marah. Betul? Maka begitulah. Kalau ada yang menghina Rasulullah, kalau sampai ada yang mencaci maki Rasulullah, kita nggak boleh diam, hadirin. Minimal tunjukkan kita marah, tunjukkan kita nggak senang. Kita nggak mau ada orang menghina Nabi Muhammad. Kita diajarkan oleh Nabi tidak boleh menghina nabi-nabi yang lain. Nggih napa nggih? Kita diajarkan tidak boleh menghina umat-umat yang lain. Enggak. Kita tidak pernah menghina Nabi Isa. Kita nggak pernah menghina Nabi Musa, nggak pernah kita menghina nabi-nabi itu. Tapi kenapa Nabi kita dihina? Saya sampai berpikir begini, apa sih salahnya Rasulullah itu? Apa salahnya Nabi Muhammad? Mungkin kita tahu ya berita yang rame sampai dibuat karikatur, dibuat gambar kartun menggambarkan Nabi dengan gambaran yang tidak baik, hadirin. Sangat menghina Rasulullah. Loh, saya bertanya-tanya, apa salahnya Nabi ini? Kenapa Nabi dibuat seperti itu? Terus ketika kita marah, umat Islam marah, umat Islam bergejolak, lalu ada yang mengatakan, sudahlah, tidak usah, Nabi kan memaafkan orang, Nabi suka memaafkan, ya kita maafkan saja. Saya bilang, Pak, kalau kita baca sejarah yang betul, baca sejarah Nabi yang benar, ternyata tidak semua penghina Rasulullah itu dimaafkan oleh Rasulullah. Kalau Anda baca sejarah yang benar, ayo ngaji. Silakan buka kitab sirah, ternyata ada beberapa orang yang terlalu nemen menghina Nabi, malah dibunuh. Karena menghina Rasulullah, menghina simbol Islam,
yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kita umat Islam, insya Allah kita ini umat yang paling toleransi. Nggih napa nggih? Kalau boleh saya mengatakan, tidak ada umat yang paling toleransi melebihi umat Islam. Saya mau cerita sedikit. Saya punya kawan di Bali. Di Bali itu kan ada beberapa hari raya mereka, diantaranya Nyepi. Kalau Nyepi ada istilahnya mati geni, artinya nggak boleh ada lampu di rumah. Saya tahu, teman saya di Bali mengatakan, kami pun ikut tidak menyalakan lampu. Hebat apa enggak toleransinya? Tidak boleh ada suara-suara. Bahkan teman saya pernah bercerita, kebetulan pas hari raya Nyepi itu hari Jumat, maka kami sholat Jumat tidak pakai loudspeaker.